saudara duduk, mari kita baca terlebih dahulu Galatia pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Kalau sudah dapat, bilang amin. Ada satu orang yang dapat. Sudah dapat semua? Amin. Oke, kita baca sama-sama ayat 22 sampai 27, 2, 3. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan Alkitab sebagai firman Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan, dan daripadanya kami akan mendengarkan suara Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, ketika suaramu diperdengarkan, kami buka hati kami buka roh kami untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biarlah ini bukan cuma menjadi kata-kata yang mati, tapi menjadi roh yang hidup Tuhan, dan menghidupkan kami semuanya. Biarlah pewahyuan ilahi tercurah atas hidup kami, sehingga kami tidak menerima ini hanya sebagai ajaran, tapi sebagai pewahyuan dalam roh kami. Sampaikan firman-Mu, sebab kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu, kami berdoa, haleluya. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sekarang, boleh duduk. Haleluya. Kita sudah membahas Galatia sampai pasal 3, dan hari ini kita akan belajar dari Galatia pasal yang keempat. Jadi kita sedang terus mempelajari kitab atau surat Galatia. Saya harap ini akan menolong saudara untuk memahami kekristenan yang sejati, kekristenan yang sungguh-sungguh kekristenan, bukan kekristenan KW gitu saudara ya, tapi kekristenan yang ori. Alkitab berkata Abraham, bukan Alkitab. Kalau saudara pernah mengajar sekolah minggu, saudara pasti tahu lagu ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Semua tahu lagu itu? Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu tahu itu. Dan memang saudara-saudara, Abraham punya banyak anak. Baik secara rohani maupun jasmani, dia punya banyak anak saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau mengkategorikannya, kita harus menyadari bahwa dari sekian banyaknya anak Abraham, sebetulnya kita cuma bisa mengkategorikannya sebagai dua kategori, menjadi dua kategori saudara, yaitu anak dari Hagar dan anak dari Sarah ya saudara-saudara. Jadi kita karena banyak orang memang mengakui anak Abraham. Orang-orang Yahudi sangat fanatik dengan sebutan anak Abraham. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, kamu akan dimerdekakan, anak Allah akan memerdekakan kamu, kebenaran akan memerdekakan kamu. Lalu mereka berkata, kami adalah anak-anak Abraham, kami tidak diperbudak oleh siapapun juga. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang diperbudak oleh dosa.
dan kedagingan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita betul-betul membutuhkan kasih karunia Tuhan, kita betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan, karena kalaupun kita sedang diperbudak oleh dosa, kita enggak sadar. Orang Yahudi berkata, kami anak Abraham, kami tidak diperbudak oleh siapapun juga. Ya, yang Yesus maksudkan adalah, aku akan memerdekakan engkau dari perbudakan dosa. Tapi mereka tidak merasa diperbudak oleh apapun dan siapapun, karena mereka anak Abraham. Saking fanatiknya mereka bahwa mereka adalah anak Abraham, itu suatu kebanggaan. Dan memang mereka adalah anak Abraham secara jasmani. Nah, kalau saudara baca surat Galatia, Paulus seringkali menyebut nama Abraham, anak Abraham. Mengapa demikian? Karena Paulus sebetulnya sedang membenturkan antara Musa dan Abraham. Karena Taurat itu, Musa itu melambangkan Taurat, Abraham itu melambangkan iman, saudara-saudara. Jadi sebetulnya Paulus sedang membenturkan antara kamu mau hidup dalam hukum Taurat atau mau hidup dalam iman, seperti itu saudara-saudara. Dan mereka bangga kalau disebut anak Abraham. Itu sebabnya Paulus mendekati mereka dari pendekatan ini, anak Abraham. Tapi kalau kamu mengaku anak Abraham, harus disadari bahwa anak Abraham itu cuma dibagi dalam dua kategori, yaitu anak Hagar atau anak Sarah. Mereka mungkin bisa berkata, oh secara jasmani kami ini keturunan Ishak, kami ini keturunan Sarah, bukan keturunan Ismail. Tetapi permasalahannya adalah Paulus sedang bicara hal-hal yang secara rohani, saudara-saudara. Dan secara rohani, kita sebagai orang percaya, sebagai keturunan rohaninya Abraham, karena kita menyatu dengan Kristus, karena kita sudah belajar dalam Galatia pasal 3 yang disebut keturunan Abraham adalah Kristus sebetulnya. Dan kita disebut anak Abraham, kita disebut keturunan Abraham karena kita telah menyatu dengan Kristus. Jadi siapapun yang menyatu dengan Kristus bisa disebut sebagai anak Abraham, saudara-saudara. Nah, secara rohani kita juga sebagai anak Abraham bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu anak Hagar atau anak Sarah, saudara-saudara. Nah, saya hari ini memberikan tabel kepada saudara perbedaan anak antara anak dari Hagar atau anak dari Sarah. Saya bicara secara rohani ya saudara-saudara. Silakan ditampilkan tabelnya, kita akan langsung membahas satu persatu dari tabel ini. Nah, ini tabelnya saudara-saudara. Ada anak dari Hagar, anak dari Sarah, dan di ujung kanannya itu ayatnya saya letakkan di situ. Anak dari Hagar melambangkan apakah Hagar dan Sarah itu? Hagar itu melambangkan hukum Taurat, saudara. Sedangkan Sarah melambangkan kasih karunia. Coba kita baca ayat 22 sampai 24 Galatia. Galatia pasal 4 ayat 22 sampai 24. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Jadi kehidupannya Abraham itu suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ini saudara-saudara berasal dari Gunung Sinai katanya. Gunung Sinai adalah tempat diberikannya hukum Taurat. Jadi Hagar di sini melambangkan hukum Taurat, sedangkan Sarah melambangkan kasih karunia, saudara-saudara. Memang Sarah itu lambang dari kasih karunia. Abraham lambang dari iman dan Sarah lambang dari kasih karunia. Dan Ishak anak perjanjian melambangkan adalah umat tebusan Allah yang lahir dari iman dan kasih karunia, saudara-saudara. Jadi Hagar melambangkan hukum Taurat, Sarah melambangkan kasih karunia. Anak dari Hagar adalah anak yang lahir atau anak yang berasal dari hukum Taurat, sedangkan anak dari Sarah adalah anak yang berasal dari kasih karunia. Anak dari Hagar adalah anak yang hidup dibesarkan oleh hukum Taurat.
hidup dari hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Sedangkan anak dari Sarah adalah orang-orang yang hidup dari kasih karunia dan oleh kasih karunia, untuk kasih karunia, saudara-saudara. Nah, orang Kristen juga bisa dibagi menjadi dua kategori sebetulnya. Orang Kristen anak Hagar atau orang Kristen anak Sarah. Orang Kristen yang hidup dari hukum Taurat atau orang Kristen yang hidup dari kasih karunia. Orang Kristen yang hidup oleh hukum Taurat atau oleh kasih karunia. Orang Kristen yang hidup bagi hukum Taurat atau bagi kasih karunia. Nah, kedua jenis orang Kristen ini, yaitu keturunan Abraham ini, masing-masing punya latar belakang berpikir atau konsep pikir atau cara berpikir yang berbeda, saudara-saudara. Ketika anak-anak Hagar yang punya latar belakang berpikirnya atau konsep pikirnya adalah hukum Taurat, membaca Alkitab, maka seluruh Alkitab akan diterjemahkan berdasarkan konsep pikir hukum Taurat. Seluruh Alkitab akan dilihat dari kacamata hukum Taurat. Tetapi ketika orang yang lahir dari kasih karunia, orang yang hidup oleh kasih karunia, orang yang hidup dalam kasih karunia membaca Alkitab, maka seluruh pembacaan Alkitab akan dia pandang dari sudut pandang kasih karunia. Itu sebabnya dia hidup dari kasih karunia oleh kasih karunia. Misalkan saja ketika Tuhan berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, "Berilah aku minum." Nah, orang dengan latar belakang pikir hukum Taurat akan berpikir, "Oh, aku harus berusaha memberi Tuhan minum." Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau engkau mengerti kasih karunia Allah dan mengenal siapa yang berbicara kepadamu, "Beri aku minum," niscaya kamu telah memintanya kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Yesus berkata, "Beri aku minum," orang yang berpikir dari sudut pandang kasih karunia akan berpikir bahwa Tuhan ingin memberi aku minum, maka aku harus meminta kepadanya. Orang yang mengenal kasih karunia Allah itu cara berpikirnya seperti itu. Tapi orang yang cara berpikirnya hukum Taurat, ketika Yesus berkata, "Beri aku minum," maka yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya, apa yang harus aku lakukan untuk memberi Tuhan minum. Dua cara berpikir yang berbeda, saudara-saudara. Itu sebabnya ini mempengaruhi seluruh kekristenan kita. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang sejati, mau tidak mau saudara harus hidup dari kasih karunia. Karena memang kita diselamatkan, kita hidup oleh karena kasih karunia, bukan karena apa yang kita usahakan, bukan karena apa yang kita lakukan buat Tuhan, saudara-saudara. Misalnya ketika Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, "Akulah perisaimu, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Orang yang punya pikir, orang yang anaknya Hagar punya pola pikir Taurat, maka dia akan berpikir, apa yang aku lakukan, apa yang harus aku lakukan untuk hidup secara tidak bercela di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berpikir dari sudut pandang kasih karunia, dia akan berpikir, oh, Tuhan ingin memberikan hidup yang tidak bercela kepadaku. Bagaimana caranya aku hidup dengan tidak bercela? Aku hanya perlu menyatu dengan Dia. Artinya aku perlu menyatu dengan Dia lebih lagi, tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam aku, maka aku bisa hidup secara tidak bercela. Hidup tidak bercela dimunculkan, dihasilkan dari tinggal di dalam Tuhan, bukan dari usaha kita. Cara pikir hukum Taurat dengan cara pikir kasih karunia bertolak belakang, berbeda banget. Itu sebabnya secara khusus surat Galatia membahas itu semua, membenturkan antara hukum Taurat dan Injil, membenturkan antara Taurat dan iman, membenturkan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Apakah ini penting? Sangat penting.
Makanya saya khotbah berminggu-minggu tentang ini. Untuk apa? Untuk membebaskan saudara dari hukum Taurat supaya saudara bisa hidup dalam kasih karunia. Karena sekian lama kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Apa yang menghalangi kita untuk hidup dalam kasih karunia Allah? Konsep pikir Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus terus benturkan ini. Bahkan Rasul Paulus sampai berkata dengan tegas, kamu bodoh. Kalau kamu sudah menerima kasih karunia dan sekarang mau kembali kepada hukum Taurat, kamu bodoh. Jadi anak Hagar itu lambang hukum Taurat. Sarah itu lambang kasih karunia. Rasul Paulus berkata, kita ini anak-anak Sarah, bro. Kasih tahu sebelah saudara, kita anak Sarah, bro. Ya, kalau perempuan sis lah. Kita bukan anak Hagar. Kita ini anak Sarah. Kita ini anak dari kasih karunia. Kita bukan produk hukum Taurat. Kita ini produk kasih karunia. Bukan produk hukum Taurat. Tidak pernah ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi orang dibenarkan karena hidup dalam kasih karunia Allah. Betul saudara? Inilah kekristenan. Lalu Hagar itu atau anak dari Hagar itu hasil dari daging manusia. Sedangkan anak dari Sarah itu hasil dari janji Allah. Orang yang hidup dalam hukum Taurat selalu berusaha menghasilkan sesuatu dari dagingnya sendiri. Ismail anak Hagar adalah lambang dari usaha dagingnya Abraham untuk membantu Allah menggenapi janjinya. Please deh, kalau Allah berjanji kepada saudara, jangan bantu Tuhan untuk genapi janjinya. Engkau tidak, engkau tidak berkompeten untuk itu. Engkau bukan bantuin Allah, engkau ngegerecokin Allah. Ismail adalah usaha manusia yang dilahirkan dari usaha manusia. Kenapa? Karena melihat janji tidak digenapi. Tapi Ishak adalah anak perjanjian, anak yang dihasilkan dari janji Allah. Saya mau beritahu saudara, saudara adalah anak-anak perjanjian, bukan anak hukum Taurat. Saudara adalah anak perjanjian, bukan anak yang dihasilkan dari daging manusia. Secara jasmani, saudara adalah produk daging manusia. Tapi secara rohani, engkau produk kasih karunia, engkau produk janji Allah, engkau dilahirkan karena janji Allah. Engkau dilahirkan dari janji Allah, engkau tidak dilahirkan dari usaha manusia. Kalau engkau dilahirkan secara daging, maka engkau akan dibesarkan secara daging. Kalau engkau dilahirkan oleh janji, maka engkau akan dibesarkan oleh janji itu juga. Kalau engkau lahir dari kasih karunia, maka engkau harus besar dalam kasih karunia. Jadi bedakan hidup dalam daging dengan hidup dalam kasih karunia. Orang-orang yang punya pola pikir hukum Taurat akan terus-menerus berusaha untuk menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Terus berusaha menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Tragisnya adalah khotbah-khotbah yang selama ini disampaikan dalam gereja berasal dari sana. Dari konsep pikir hukum Taurat bukan kasih karunia. Sehingga akhirnya orang Kristen semakin terkungkung oleh hukum Taurat dan mereka tidak bisa bebas dari hukum Taurat dan tidak bisa bebas untuk hidup dalam kasih karunia. Sadari bahwa saudara ini hasil dari janji. Saudara lahir kembali itu hasil dari janji. Perjanjian antara Allah dengan Abraham.
Allah berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua orang akan diberkati. Orang yang punya pola pikir hukum Taurat, ketika baca ayat itu, keturunanmu, oleh keturunanmu, oh siapa keturunanmu? Aku. Akan menerima berkat dan engkau akan diberkati. Berkat. Orang yang punya pola pikir hukum Taurat, ketika baca ayat tentang berkat, berkat. Pikirannya adalah banyak duit, berkat materi. Tapi ketika Paulus baca ayat itu, beda hasilnya, saudara. Paulus berkata, oleh keturunanmu. Lalu Paulus bilang, dalam pewahyuan roh, Paulus berkata, keturunan yang dimaksud adalah Kristus. Pusatnya Kristus. Lalu ketika Paulus membaca, kamu akan diberkati dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang Paulus pikir? Dalam pewahyuan roh dia bilang, berkat yang dimaksud adalah roh yang kamu terima. Roh Kristus. Roh yang melahirkan saudara kembali. Itulah berkat yang dimaksud ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Makanya Paulus bilang, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan oleh keturunanmu, olehmu dan oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Paulus berkata, Allah sedang memberitakan Injil kepada Abraham. Beda. Cara pikirnya beda, cara nangkep firmannya juga beda, saudara. Lihat Paulus. Ketika dia menafsirkan firman dari sudut pandang pewahyuan roh, dan itu sebabnya dia bisa berkata, ini Allah sedang memberitakan Injil. Karena keturunan yang dimaksud adalah Kristus, dan berkat yang dimaksud adalah roh Kristus. Tolong catat baik-baik kalimat saya. Berkat yang paling besar yang bisa saudara terima adalah roh Kristus. Tanpa roh Kristus engkau tidak bisa dilahirkan kembali. Dan roh Kristus itu adalah berkat yang terbesar yang bisa Tuhan berikan kepada saudara. Karena dengan roh Kristus masuk dalam hidup saudara, engkau bisa dilahirkan kembali. Roh yang lengkap. Lanjut. Berasal dari mana? Hagar dan anak-anaknya berasal dari Yerusalem duniawi. Lalu Sarah dan anak-anaknya berasal dari Yerusalem sorgawi. Ayat 24 sampai 26. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Gunung Sinai adalah tempat diberikannya hukum Taurat. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Haleluya. Bilang sama-sama, ibu kita adalah Yerusalem sorgawi. Haleluya. Ibu kita bukan Yerusalem duniawi yang di Israel sekarang, saudara-saudara. Makanya saya nggak ke Yerusalem duniawi, nggak apa-apa. Yang penting saya masuk Yerusalem sorgawi itu loh. Saya tidak berasal dari Yerusalem Israel sana. Saya berasal dari Yerusalem sorgawi. Saudara bukan keturunan Israel secara jasmani. Jadi saudara nggak usah terlalu punya ikatan batin yang gimana-gimana gitu loh. Dengan Israel, kita tahu dalam sejarah mereka adalah umat Allah dan Allah akan mengurus mereka. Tetapi secara rohani, kita adalah Israel rohani. Kita tidak berasal dari Yerusalem
di bumi ini, tapi kita berasal dari Yerusalem sorgawi. Ya. Wahyu 21 coba baca. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Apakah Yerusalem baru itu? Yerusalem baru adalah mempelai wanita Kristus. Karena itu dikatakan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi menurut Wahyu, Yerusalem sorgawi itu bukan bicara soal tempat secara fisik. Yerusalem sorgawi itu bicara tentang mempelai Kristus. Jadi kita ini berasal dari Yerusalem sorgawi dan nantinya akan menjadi Yerusalem sorgawi. Begitu maksudnya saudara-saudara. Lalu anak dari Hagar akan menjadi, selanjutnya anak dari Hagar akan menjadi anak kecil, sementara anak dari Sarah akan menjadi orang dewasa. Ini perlambangannya saudara. Ya, anak dari Hagar disebut oleh Alkitab sebagai anak kecil, orang yang belum akil balik. Kalau anak dari Sarah disebut sebagai orang dewasa, orang yang sudah akil balik. Pasal 4 ayat 1 sampai 3 Galatia. Kembali ke Galatia. Pasal 4 ayat 1 sampai 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, maksudnya masih kecil, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ini bicara tentang orang yang tidak ditebus, orang yang diawasi oleh hukum Taurat. Orang yang berada di bawah perwalian hukum Taurat. Demikian pula kita, ayat 3, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Siapakah ini? Siapakah ini? Hai, halo, saya baca ulang. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Siapa ini? Kristus. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi dulu saudara takluk di bawah hukum Taurat, lalu Yesus datang untuk menebus saudara dari hukum Taurat supaya saudara tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Saudara ditebus, saudara menjadi anak, menjadi orang dewasa, dianggap sudah akil balik. Karena nggak perlu ada di bawah perwalian hukum Taurat, nggak perlu ada di bawah tuntunan hukum Taurat. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa hukum Taurat diberikan untuk menuntun, untuk mengurung. Ya, saya harap itu jelas. Jadi kalau saudara mau jelas, dengar khotbah minggu lalu, Galatia pasal 3. Nah, genap waktunya adalah waktu perjanjian baru, dimulai dengan kedatangan Kristus. Jadi anak dari Hagar itu dianggap sebagai anak kecil, dan anak dari Sarah dianggap sebagai orang dewasa. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Selama saudara terus masih ada di bawah kungkungan hukum Taurat, selama saudara masih punya konsep pikir hukum Taurat, saudara nggak pernah bisa menjadi dewasa secara rohani. Nggak bisa.
Saudara mau doa 24 jam sehari, puasa 30 hari 1 bulan, saudara tetap nggak bisa matang secara rohani selama saudara masih punya konsep pikir hukum Taurat. Selama saudara masih terus berada di dalam kungkungan hukum Taurat. Orang yang hidup dari kasih karunia baru dianggap sudah akil balik, sudah dewasa, memiliki apa yang Tuhan miliki. Ya saudara, lalu anak dari Hagar disebut sebagai anak perhambaan, sementara anak dari Sarah disebut anak Allah yang merdeka. Jadi selama saudara masih punya konsep pikir hukum Taurat, saudara itu masih terus menjadi anak perhambaan, anak yang menjadi hamba dari hukum Taurat. Saudara akan terus diperhamba oleh hukum Taurat. Tetapi kalau saudara hidup dalam kasih karunia, maka saudara akan menjadi anak Allah yang merdeka. Saudara menjadi anak Allah yang merdeka luar biasa. Yesus berkata, firman akan memerdekakan, kebenaran akan memerdekakan. Dan Yesus juga berkata, apabila anak Allah memerdekakan kamu, kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Nah, ini orang Kristen lucu saudara. Itu zaman dulu sampai sekarang kayak gitu. Sudah dibebaskan dari hukum Taurat, mau balik lagi ke hukum Taurat. Jadi sudah dewasa, mau balik jadi kanak-kanak lagi gitu kira-kira saudara. Mengapa begitu? Karena ada oknum-oknum dalam gereja yang selalu saja mau menghasut orang percaya untuk kembali hidup di dalam Taurat, bukan di dalam kasih karunia. Itu sebabnya saya berdoa, biar roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dan memberikan pewahyuan ilahinya kepada kita, sehingga kita semua sadar bahwa kita adalah produk kasih karunia. Kita harus hidup dari kasih karunia Allah, menjadi anak Allah yang merdeka, menjadi orang yang dewasa secara rohani, sehingga kita benar-benar memiliki apapun yang Allah miliki. Lalu anak dari Hagar itu menjadi orang beragama ujung-ujungnya, tetapi anak dari Sarah menjadi mempelai Kristus. Hukum Taurat itu prinsip dasarnya sama dengan hukum agama. Ya saudara, itu sebabnya orang yang terus masih memelihara, masih mempertahankan sikap Tauratnya, pola pikir Tauratnya, mereka hanya akan menjadi orang yang beragama, tapi tidak menjadi mempelai Kristus. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Semua orang yang menjadi mempelai Kristus, yang akan menjadi mempelai Kristus, yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba, itu adalah hanya orang-orang yang hidup dalam roh, yang hidup dalam kasih karunia. Mereka lah yang akan menjadi orang Kristen pemenang, yang akan diangkat ke sorga oleh Tuhan untuk memasuki perjamuan kawin anak domba Allah. Tidak semua orang Kristen. Pertama-tama itu yang diangkat akan memasuki perjamuan kawin anak domba Allah. Sementara saudara masih selalu punya konsep pikir agama, hanya menjadi orang yang beragama, mempertahankan agama, hidup untuk agama, bukan mempertahankan Kristus, hidup untuk Kristus. Saudara nggak pernah bisa menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus, istri sejak zaman Kejadian, rencana Tuhan adalah istri harus punya hayat dan sifat yang sama dengan suaminya. Makanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ingat ceritanya? Hawa kasih nama monyet, monyet saudara. Babi, babi. Ketika Adam mengerjakan itu, Tuhan lihat. Jadi Tuhan lagi cariin jodoh buat Adam sebetulnya. Monyet, Tuhan bilang nggak cocok. Babi nggak cocok. Apalagi King Kong nggak cocok.
Monyet juga ngocok, mirip sih, cuma nggak cocok saudara. Kenapa? Hayatnya beda, sifatnya beda. Makanya akhirnya Tuhan ambil keputusan, udah kita bikin tidur Adam. Itu operasi yang pertama di dunia dilakukan oleh Allah. Maafkan para dokter, bukan saudara para dokter yang pertama kali melakukan operasi. Tuhanlah yang pertama kali melakukan operasi. Dibuat tidur Adam. Obat bius baru ditemukan bertahun-tahun kemudian setelah Tuhan menidurkan Adam. Dibuat tidur Adam, saudara-saudara. Lalu diambil dari tulang rusuknya, dijadikan Hawa. Kenapa diambil dari tulang rusuknya? Supaya punya hayat yang sama dan sifat yang sama dengan Adam. Nah, ketika Hawa ada di samping Adam, Tuhan bilang, ini baru klop, saudara-saudara. Mengapa? Punya hayat yang sama, hayat manusia, dan sifat yang sama, yaitu sifat manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya manusia nggak bisa kawin dengan binatang. Manusia juga nggak bisa kawin dengan kulkas. Ada orang yang kawin dengan kulkas, saudara. Ada orang yang kawin dengan boneka. Ada orang yang kawin dengan apa? Tong sampah terakhir saya dengar. Saya baca itu di Line Today, saya baca judul-judulnya. Saya nggak selalu baca semua berita, tapi saya baca judulnya. Dengan membaca judulnya, saya tahu semua berita. Baca judul kan cepat, saudara. Wih, kawin sama tong sampah, bayangkan. Saya cuma bertanya, are you human? Ini pasti ada something wrong ini, saudara. Masa manusia kawin sama sampah? Apa kait-mengaitnya manusia dengan sampah? Coba saudara. Gak bisa. Jadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang hidup dalam roh, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Makanya selama saudara jadi orang Kristen, ayo belajar untuk hidup dalam roh, belajar untuk hidup dalam kasih karunia. Belajar bergantung pada kasih karunia Allah sepenuhnya, bukan bergantung pada usahamu sendiri. Tuhan sangat menentang orang yang congkak. Maksudnya apa? Orang yang congkak adalah orang yang suka usaha dengan kekuatannya sendiri. Bergantung pada usahanya sendiri, tidak bergantung pada usaha Allah, tidak bergantung pada kebenaran Allah. Dia mau bikin kebenarannya sendiri. Nah, jangan jadi orang beragama. Jadilah mempelai Kristus. Yang namanya mempelai Kristus, yang ada di pikirannya selalu Kristus, yang ada di hatinya selalu Kristus. Seluruh kehidupannya dipenuhi dengan kehadiran Kristus. Semuanya tentang Kristus, bukan yang lain. Tapi kalau yang di pikiran saudara semata-mata cuma agama, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku usahakan, apa yang aku harus lakukan untuk menghasilkan ini, apa yang harus aku lakukan untuk menghasilkan itu, apa yang harus aku lakukan untuk memperkenan hati Allah. Semua itu pola pikir agama dan bukan kasih karunia. Kasih karunia modalnya cuma percaya dan menerima apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, maka kita selamat dan kita hidup oleh kehidupannya. Amin, saudara. Kita menjadi mempelai Kristus. Tadi saya sudah bacakan Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Yerusalem baru turun dari sorga. Jadi Yerusalem baru yang turun dari sorga, ini adalah mempelai wanita Kristus yang baru selesai pesta dengan Kristus. Baru selesai dari pesta perjamuan kawin anak domba. Lalu turun ke bumi, saudara-saudara. Jadi pastikan saudara adalah mempelai Kristus, bukan orang beragama Kristen. Pastikan saudara adalah mempelai Kristus, bukan orang yang beragama Kristen. Apakah itu jelas? Lalu anak dari Hagar hidup dalam bayang-bayang, sementara anak dari Sarah hidup dalam realitas. Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kolose pasal 2
Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sudah di situ semua? Ayo baca. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat sibuk dengan peraturan tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya, hari baru, bulan baru, tahun baru, dan sebagainya. Tentang sunat dan sebagainya. Paulus berkata, hei, semua itu cuma bayang-bayang, bukan realitas. Realitasnya adalah Kristus. Kamu ribut-ribut soal makanan. Apa sih makanan itu? Makanan itu cuma bayang-bayang. Realitasnya Kristus. Kristuslah makananmu yang sejati. Kristus bilang, akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Kalau engkau makan dagingku, engkau akan hidup kekal. Engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Nah, jangan hidup dalam bayang-bayang, hidup dalam realitas. Paulus berkata, kamu ributin orang disunat atau enggak disunat. Hei, sunat itu bayang-bayang. Realitasnya itu salib Kristus. Sunat bicara tentang kematian daging. Dalam perjanjian baru, sunat adalah salib Kristus yang mematikan daging. Kematian daging bicara tentang salib Kristus, tentang baptisan air. Dikubur bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Itulah kematian daging, itu realitasnya. Kamu ribut-ribut disunat, itu cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Orang ribut soal kebutuhan saudara. Oh, aku butuh ini, aku butuh itu, aku butuh ini, aku butuh itu. Setiap minggu di mimbar-mimbar gereja selalu bicara untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Entah dengan cara natural atau dengan cara supranatural, tapi semua berfokus untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Paulus mau berkata, hei, kebutuhan itu cuma bayang-bayang. Realitas kebutuhanmu adalah Kristus. Yang engkau butuhkan itu Kristus. Kebutuhan yang primer, kebutuhan yang sejati adalah Kristus. Yang engkau butuhkan adalah Kristus. Semua kebutuhan yang ada itu cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Hiduplah dalam realitas. Orang ribut tentang berkat. Kejar berkat, cari berkat. Dengerin berbagai pengkhotbah. Kenapa kau dengerin berbagai pengkhotbah? Ya, denger ini aku diberkati, denger itu aku diberkati, denger itu juga diberkati, denger si A sampai si Z, aku diberkati oleh semuanya. Jadi aku terima banyak berkat. Paulus mau berkata, hai, kamu bicara tentang berkat, itu cuma bayang-bayang. Realitas berkat adalah Roh Kristus. Itulah realitas berkat yang sejati. Orang ribut-ribut soal hikmat Tuhan. Oh, yang ini bilang hikmat Tuhan, yang itu bilang hikmat Tuhan, yang itu bilang suara Tuhan, penyataan Allah, yang itu bilang penyataan Allah. Hei, semua itu cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Semua penyataan Allah yang lain cuma bayang-bayang. Realitas penyataan Allah yang sejati adalah Kristus. Semua bayang-bayang. Tapi realitasnya adalah Kristus. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Hiduplah dalam realitas. Jadi kalau saudara berpikir tentang kebutuhan, apa yang kau butuhkan? Bisa jawab lebih cepat? Kalau saudara berpikir tentang kebutuhan, ini kan bayang-bayang. Saudara tidak mau hidup dalam bayang-bayang, hidup dalam realitas. Apa kebutuhanmu yang sejati?
Carilah Kristus, bukan kebutuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Lalu mengapa engkau mencari tambahan dan bukan Kristus? Kenapa engkau mencari bayang-bayang dan bukan realitas? That's the problem. Ayo kita kembali kepada realitas. Ayo orang Kristen, jangan mau hidup dalam bayang-bayang. Hidup dalam realitas. Saudara berpikir tentang berkat, itu bayang-bayang. Realitasnya, jadi pikirkan tentang Kristus. Tuhan, aku mau diberkati, berikan aku Kristus. Tolong aku menikmati Kristus yang sudah ada di dalamku. Itulah berkat yang sejati. Kristuslah satu-satunya berkat yang sejati. Berkat yang lain cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Saudara mau rumah. Sorry, rumah itu cuma bayang-bayang. Rumahmu yang sejati adalah Kristus. Makanya Kristus bilang, tinggal di dalam aku. Karena aku adalah rumahmu. Dan aku tinggal di dalam kamu. Karena engkau juga akan kujadikan rumahku. Jadi kita saling berhuni dengan Kristus. Kita jadi rumahnya Kristus, Kristus jadi rumahnya kita. Apakah rumah kita Kristus? Rumah yang materi yang kau inginkan itu bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Amin, saudara. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi orang Kristen hari ini bangkitlah. Jangan lagi hidup dalam bayang-bayang. Hidup dalam realitas. Dan realitas yang sejati dari seluruh alam semesta adalah Kristus. Sekali lagi, realitas yang sejati dari semua yang ada di alam semesta ini adalah Kristus. Semua yang ada dalam perjanjian lama itu bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Orang yang punya konsep pikir Taurat selalu hidup dalam bayang-bayang. Makanya yang dicari bukan Kristus. Yang dicari berkat, mujizat, ini itu rumah dan sebagainya. Itu bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Lalu anak Hagar takluk pada roh-roh dunia. Sementara anak Sarah takluk pada Injil Kristus. Roh-roh dunia itu adalah roh agamawi. Sementara Injil Kristus bicara tentang roh Kristus. Jadi anak Hagar, anak Taurat takluk pada roh-roh dunia, roh-roh agamawi. Sementara anak Sarah, anak kasih karunia, takluk pada Injil Kristus dan roh Kristus. Pasal 4 ayat 3 sampai 6 Galatia. Galatia 4 ayat 3 sampai 6. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Apakah itu? Roh Kristus. Ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 8 sampai 9, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Semua orang yang punya konsep pikir hukum Taurat, yang masih ada di bawah hukum Taurat, takluk kepada roh-roh dunia. Dan Rasul Paulus berkata, roh-roh dunia adalah lemah dan miskin.
Itu sebabnya roh dunia tidak bisa menyelamatkan saudara, karena lemah dan miskin. Apakah yang dimaksud dengan roh-roh dunia itu? Kata Yunani untuk roh-roh dunia adalah stoikion to kosmo. Kosmo artinya dunia. Sementara yang diterjemahkan dengan roh-roh itu berasal dari kata Yunani stoikion. Bisa ditampilkan stoikionnya. Nah, stoikion ini terjemahannya adalah unsur-unsur. Jadi kalau stoikion to kosmo artinya unsur-unsur dunia atau prinsip dasar dunia atau asas pokok dunia. Bandingkan dengan Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12 berkata begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kata asas-asas pokok itu stoikion, yang diterjemahkan roh-roh di dalam surat Galatia. Saya juga nggak tahu kenapa diterjemahkan menjadi roh-roh dalam bahasa Indonesia. Tetapi mungkin maksudnya begini, semua unsur-unsur dunia, prinsip dasar dunia, asas pokok yang diajarkan oleh dunia, di balik semua unsur-unsur itu adalah roh. Makanya disebut dengan roh-roh dunia. Roh-roh dunia bicara tentang pengajaran hukum Taurat. Roh-roh dunia bicara tentang unsur-unsur yang berasal dari dunia. Stoikion atau roh-roh dunia berbicara tentang prinsip dasar yang diajarkan dari dunia. Asas-asas pokok yang diajarkan oleh dunia. Pengajaran apakah? Unsur dasar apakah yang diambil dari dunia? Pengajaran agama dan moralitas. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, itulah yang menyebabkan mengapa di gereja, khotbah-khotbah yang ada di gereja, ketika kita ikut seminar di luar sana, di dunia, kita dengar kok sama. Mengapa sama? Karena berasal dari roh yang sama, unsur yang sama, prinsip dasar yang sama, asas pokok yang sama, yaitu berakar dari pengajaran agama dan moralitas. Saudara dengar khotbah di gereja, lalu saudara dengar seminar motivasi. Loh, kok sama? Kenapa? Memang diambil dari unsur yang sama, prinsip dasar yang sama, asas pokok yang sama. Padahal kekristenan sama sekali berbeda. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang sama dengan kekristenan. Tidak ada satupun moralitas, ajaran etika moralitas di dunia ini yang bisa sama dengan kekristenan. Tidak bisa. Semua ajaran agama, semua ajaran moral dan etika mengajarkan kita bagaimana caranya berbuat baik. Tapi apakah kita bisa menjadi baik? Tidak juga. Apakah saudara bisa memperkenan Allah dengan perbuatan baik saudara? Tidak. Lalu apa bedanya dengan pengajaran Kristen? Pengajaran Kristen tidak mengajarkan saudara berbuat baik, tidak mengajarkan saudara moralitas, tidak mengajarkan saudara bagaimana caranya memperkenan hati Allah. Pengajaran Kristen, Allah turun ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan turun dalam bentuk roh pemberi hidup. Dan roh pemberi hidup itu masuk ke dalam diri saudara, memberikan hayat ilahi, sehingga kau bisa hidup sebagaimana Allah hidup. Itulah kekristenan. Itu bukan moralitas, itu bukan agama. Hanya satu di dunia ini yang mengajarkan, yang bisa membuat saudara menjadi sempurna seperti Allah, karena saudara punya hayat Allah.
Tidak ada satupun agama yang bisa membuat saudara memiliki hayat Allah. Tidak ada satupun ajaran moral, etika, filsafat manapun juga yang bisa membuat saudara memiliki hayat Allah. Hanya kekristenan yang membuat saudara bisa menjadi anak-anak Allah. Manusia tidak bisa diajarin berbuat seperti Allah, hidup seperti Allah, dilatih hidup seperti Allah. Nggak bisa. Kenapa Yesus yang manusia bisa hidup seperti Allah? Karena dia memiliki hayat Allah. Kalau saudara tidak memiliki hayat Allah, saudara nggak bisa jadi seperti Allah. Kalau saudara nggak bisa jadi, kalau saudara nggak punya hayat manusia, saudara nggak bisa jadi manusia. Saudara tahu monyet? Tahu. Pernah nonton Topeng Monyet? Monyet itu dilatih untuk jadi seperti manusia. Sarimin pergi ke pasar. Sarimin itu nama manusia. Sarimin itu nama manusia yang dikenakan kepada monyet. Untung yang punya nama Sarimin gak tersinggung itu. Kalau lihat Topeng Monyet kebetulan nama dia Sarimin, wah bisa tersinggung itu. Sarimin pergi ke pasar, kan rata-rata monyet namanya Sarimin. Nggak tahu. Saya nggak pernah dengar nama monyet yang lain, selalu Sarimin. Saudara pernah ada nama lain? Nggak pernah. Oke. Sarimin pergi ke pasar, dia dilatih naik sepeda. Wah, keren kan? Pakai topi, pakai payung. Kayak manusia kan? Pergi ke pasar naik sepeda, bawa apa namanya? Keranjang. Pergi ke pasar. Dia bisa melakukan beberapa hal yang suka manusia lakukan. Tapi sorry, monyet akan tetap menjadi monyet. Dan monyet tidak bisa menjadi manusia. Dan monyet tidak bisa berlaku sebagai manusia. Monyet tetap monyet. Mau dilatih kayak apapun, monyet tetap monyet. Mau diajarin kayak apapun, monyet tetap monyet. Pernah lihat singa di sirkus dilatih seperti manusia? Anjing, bawa bola, nendang bola, kayak manusia. Singa dilatih untuk bikin pertunjukan kayak manusia. Singa yang dilatih itu lalu memakan pelatihnya. Dasar singa, singa tetap singa. Nggak merasa hutang budi sama pelatihnya. Masa pelatihnya dimakan? Namanya juga singa. Hayat singa memang begitu. Untuk sementara memang mungkin dia tunduk. Tapi ketika hayatnya bangkit, dimakan loh. Yang namanya manusia tetap manusia. Enggak pernah bisa jadi seperti Allah. Enggak pernah bisa memperkenankan hati Allah. Bagaimana caranya manusia bisa menjadi seperti Allah? Bagaimana caranya manusia memperkenankan hati Allah? Kita harus menerima hayatnya Allah, kehidupan Allah. Baru kita bisa hidup sebagaimana Allah hidup. Makanya di Alkitab ada perintah, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Bukan maksudnya kita berusaha untuk menjadi sempurna sebagai manusia. Maksudnya adalah engkau bisa sempurna karena engkau menerima hayat ilahi yang sempurna. Kau menerima hayat Allah, makanya engkau bisa hidup sebagaimana Allah hidup. Alkitab juga berkata, semua orang yang percaya wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Bukannya kita berusaha untuk hidup seperti Kristus hidup. Maksudnya adalah engkau memperhidupkan hayat ilahi yang sudah ada di dalam dirimu, sehingga engkau bisa hidup dengan hayat ilahi tersebut. Dan dengan demikian engkau bisa hidup sebagaimana Kristus hidup. Engkau bisa hidup sebagaimana Allah hidup.
Itulah kekristenan. Makanya saya bilang, kekristenan bukan pengajaran agama. Kekristenan bukan pengajaran etika dan moral. Kekristenan pengajaran tentang kehidupan Allah yang Tuhan berikan di dalam kita. Dan itulah yang membuat kita bisa menjadi sempurna seperti Allah. Kita benar-benar akan menjadi seperti Kristus. Kristus adalah yang sulung dan kita saudara-saudaranya. Dia menjadi kepala dan kita menjadi anggota tubuhnya. Apa bedanya kita dengan Kristus? Sama, karena kita menyatu dengan Kristus. Kita menjadi Kristus yang korporat. Kristus yang individual, sudah lahir di bumi, sudah hidup di bumi, sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan sekarang yang ada di bumi ini adalah Kristus yang korporat, yaitu gerejanya, yang mewarisi roh Kristus, hayat Kristus. Makanya engkau bisa hidup sebagaimana Kristus hidup. Bukan karena engkau diajar, bukan karena engkau dilatih, tapi engkau memiliki hayatnya. Karena engkau memiliki hayatnya, engkau memiliki sifatnya. Setiap hayat punya sifat tertentu. Kita bisa punya sifat seperti manusia karena kita punya hayat manusia. Anjing bisa menggonggong, dia punya sifat tertentu karena dia punya hayat anjing. Allah punya sifat tertentu karena dia punya hayat Allah. Dan kita sekarang punya hayat Allah. Kita mewarisi hayat Allah. Kita juga mewarisi sifat-sifat Allah. Dan itu sebabnya kita perlu hidup sebagai ciptaan baru. Maksudnya apa? Hidup di dalam hayat ilahi. Perhidupkan hayat ilahi yang sudah ada di dalam diri saudara. Jangan lagi hidup dengan hayat manusiawimu. Jangan lagi hidup dengan hayat alamiahmu. Jangan lagi berusaha dengan hayat alamiahmu. Hiduplah dalam kasih karunia yang engkau sudah terima di dalam bentuk hayat ilahinya. Itulah roh Kristus di dalam kita. Saya harap saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Karena kalau saudara menangkap dengan sungguh-sungguh dengan benar, engkau akan dibebaskan dari segala bentuk penjajahan agamawi. Jangan lagi takluk pada roh-roh dunia. Jangan lagi takluk pada roh agamawi. Kita takluk pada Injil Kristus, kepada roh Kristus. Saudara harus sadar, di dunia ini dari dulu sampai sekarang, selalu ada orang-orang yang dibangkitkan oleh iblis untuk membawa kita menyeleweng dari Injil yang sebenarnya. Selalu ada pengajaran-pengajaran yang membawa kita menyimpang dari hidup sebagai ciptaan baru. Dan itu sebabnya Paulus menulis surat Galatia secara khusus. Untuk apa? Untuk mengkonfrontasi semua penyimpangan yang ada. Semua Injil yang lain yang Paulus katakan di pasal pertama, saya sudah bahas. Di dunia ini, sekarang ini, ada banyak Injil yang lain. Ada banyak Injil yang palsu. Kemasannya Injil, isinya ajaran moral. Kemasannya Injil, isinya ajaran agama. Dan bukan ajaran Kristen. Bukan Injil yang asli. Karena itu berhati-hatilah, karena kalau engkau salah menerima Injil, hidupmu bukan lagi bebas, hidupmu bukan lagi merdeka, tapi engkau terkungkung tanpa engkau sadari. Engkau terkungkung dalam hukum-hukum agama. Tapi kasih karunia akan membebaskan saudara. Dan kalau Kristus membebaskan saudara, engkau sungguh-sungguh merdeka. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23. Ini ayat tambahannya. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, apakah saudara sudah mati bersama dengan Kristus? Apakah saudara sudah mati bersama dengan Kristus? Kalau saudara sudah dibaptis, artinya saudara sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia,
Kalau saudara sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, saudara bebas dari roh-roh dunia. Artinya saudara bebas dari ajaran Taurat, saudara bebas dari ajaran hukum agama, unsur-unsur dasar dunia, prinsip pokok dunia itu. Saudara bebas dari itu semua. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kalau saudara hidup di dunia, saudara butuh rupa-rupa peraturan. Tapi kalau saudara hidup di sorga, saudara nggak butuh aturan-aturan untuk hidup sebagaimana seharusnya. Karena semua peraturan, semua hukum sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan kita nggak butuh peraturan yang di luar, kita butuh mengikuti peraturan yang di dalam. Dan ajaran-ajaran yang tidak berakar dari Injil yang asli, saudara-saudara, selalu mau menarik perhatian kita kepada peraturan yang di luar kita, sehingga kita mengabaikan peraturan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Alkitab berkata, ketika kita lahir baru, aku akan memberikan hati yang baru. Betul? Hukumku akan kuberikan dalam hati yang baru itu. Betul? Jadi di dalam diri saudara sudah ada hukumnya. Sudah ada peraturan yang harus saudara ikuti. Lalu mengapa saudara berusaha mengikuti peraturan yang di luar saudara, padahal peraturan ilahi sudah ada di dalam sini? Rasul Yohanes berkata, kalau engkau mengikuti pengurapan yang di dalammu, engkau tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Kita hanya perlu mengikuti pengurapan yang di dalam. Kita hanya perlu mengikuti hukum yang sudah tertulis di dalam. Permasalahan orang Kristen saat ini adalah mereka mengabaikan tuntunan di dalam dan mencari tuntunan di luar. That's the problem. Seharusnya sudah mengikuti tuntunan di dalam, bukan mencari tuntunan di luar. Karena semua bentuk tuntunan, penjagaan Tuhan sudah berikan di dalam kita. Tuhan sudah berikan hayat ilahi. Tuhan sudah berikan hati yang baru, yang mengasihi Tuhan. Dan di dalam hati yang baru itu lengkap dengan hukum yang baru. Dulu hukum Tuhan ditulis di atas loh batu. Sekarang hukum Tuhan tidak ditulis di atas loh batu, tapi ditulis di atas loh hati manusia, yaitu saudara. Itulah hukum yang harus engkau ikuti. Lalu Tuhan memberikan roh yang baru, roh yang taat. Haleluya. Lalu Tuhan berikan pengurapan di dalam yang menuntun kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya saya berkata, orang Kristen yang sudah lahir baru seharusnya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau engkau suami, engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan sebagai seorang suami, karena hukum Allah telah ada di dalam hatimu. Karena pengurapan yang menuntun engkau ada di dalam rohmu. Kalau engkau seorang istri, engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Kalau engkau mengikuti pengurapan di dalam, kalau engkau mengikuti hukum yang di dalam. Permasalahan orang Kristen adalah mereka mengabaikan hukum di dalam, lalu mencari hukum di luar. Mereka mengabaikan tuntunan di dalam, lalu mencari tuntunan di luar. Mereka mengabaikan pengurapan di dalam, lalu mencari pengurapan di luar. Itulah permasalahan orang Kristen. Sehingga kita tidak bisa hidup sebagai seorang ciptaan baru. Itu sebabnya pada hari ini saya berdoa, biar Roh Kudus tolong saudara, membebaskan saudara dari roh-roh dunia, sehingga saudara bebas untuk melakukan kehendak Allah. Saya beritahu saudara, ajaran agama, ajaran moral tidak pernah bisa membuat kita bisa melakukan kehendak Allah. Hayat Allah yang di dalam kita itulah yang bisa menjadikan kita melakukan kehendak Allah. Kalau engkau tidak hidup berdasarkan hayat Allah yang di dalam, engkau tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Allah. Engkau tidak akan pernah bisa memperkenan hati Allah. Engkau boleh sepanjang hari ada di gereja,
Tapi engkau tetap tidak bisa memperkenankan hati Allah kalau engkau tidak memperhidupkan hayat ilahi yang Tuhan sudah berikan di dalam saudara. Inilah kekristenan. Selamat datang dalam kekristenan yang sejati. Karena inilah kekristenan yang sejati. Jadi apa sebetulnya tujuan kekristenan? Oh, tadi satu lagi belum. Anak Hagar, dari sudut hak waris, anak Hagar itu non ahli waris. Dia bukan ahli waris. Tapi anak Sarah itu ahli waris. Galatia pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-30. Galatia pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat yang ke-30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Selama saudara masih hidup di bawah kungkungan hukum Taurat, saudara tidak akan pernah bisa menjadi ahli waris. Ahli waris Allah. Apa maksudnya ahli waris Allah? Saudara menikmati semua yang Tuhan janjikan. Saudara menikmati semua kekayaan Kristus di dalam diri saudara. Itulah ahli waris. Apakah engkau masih bisa diselamatkan? Mungkin engkau diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Kata 1 Korintus 3 ayat 16. Maksudnya apa? Diselamatkan dari dalam api. Engkau tidak punya apa-apa. Engkau tidak mewarisi apa-apa. Engkau anak, tapi engkau seperti budak. Engkau anak, tapi engkau seperti hamba. Apakah Ismail anak Abraham? Iya. Apakah Ismail diberkati Tuhan? Iya. Tuhan bilang, aku akan memberkati dia. Tapi perjanjianku tetap dengan Ishak. Tapi yang ahli waris adalah Ishak. Makanya Kejadian pasal 25 mengatakan, Abraham memberikan semua miliknya kepada Ishak. Karena dia adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya apa? Mempelai Kristus. Saudara akan menjadi ahli waris. Saudara akan mewarisi semua kekayaan Kristus. Itulah mempelai Kristus. Namanya mempelai. Kalau suaminya kaya, dia ikut kaya. Betul. Suaminya punya mobil. Mempelainya, mempelai wanitanya, ya punya mobil. Mobil suaminya ya mobil dia. Semua yang punya suaminya ya punya dia. Anak atau istri sama saja. Jadi saudara, selama saudara ada di bawah kungkungan hukum Taurat, engkau tidak pernah bisa menjadi ahli waris Allah. Engkau tidak bisa menjadi mempelai Kristus yang hidup tanpa cacat celak di hadapan Kristus. Sehingga dia mengambil saudara sebagai mempelai wanitanya. Jadi hari ini, ayo kita menjadi ahli waris. Jangan hidup dalam bayang-bayang, hiduplah dalam realitas. Jangan hidup berdasarkan hukum Taurat, hiduplah berdasarkan kasih karunia. Amin, saudara-saudara. Jadi apa sebetulnya tujuan kekristenan? Saya cukup terhenyak membaca Galatia pasal 4 ayat 19. Dan inilah tujuan pelayanan Rasul Paulus, dan inilah seharusnya menjadi tujuan pelayanan kita. Dia berkata begini, ayat 19 pasal 4 Galatia, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dia berkata, aku menderita sakit bersalin lagi, maksudnya apa? Supaya engkau dilahirkan sekali lagi. Supaya apa? Supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Tujuan kekristenan adalah sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam saudara. Maafkan saya harus berkata, enggak peduli seberapa banyak kekayaanmu dan engkau berkata, aku adalah orang Kristen yang diberkati. Tapi selama rupa Kristus tidak menjadi nyata di dalam saudara, tujuanmu belum tercapai. Tujuan kekristenan adalah Kristus keluar dari hidup saudara. Kristus dimanifestasikan dari hidup saudara. Di dalam saudara, melalui saudara, Kristus menjadi
nyata. Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Dan ketika saya baca ayat ini, saya bertobat di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, inilah tujuan pelayananku seharusnya. Ketika aku melayani, aku harus punya tujuan sampai rupa Kristus nyata dalam setiap jemaat yang aku layani. Sebelum rupa Kristus nyata dalam diri saudara, saya tidak akan pernah puas. Kalau perlu saya sakit bersalin sekali lagi seperti Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus bilang, aduh kamu sudah dilahirkan kembali, tapi kayaknya perlu dilahirkan kembali nih. Udah, aku sakit bersalin sekali lagi dah, untuk melahirkan kamu sekali lagi, supaya kamu kembali kepada Injil, supaya kamu kembali kepada kasih karunia Allah, dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tidak kembali kepada Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia Allah, di mana sepenuhnya engkau bergantung pada kasih karunia Allah. Amin, saudara. Kata yang lain, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam saudara adalah sampai engkau mencapai kepenuhan Kristus. Kristus meluap dari diri saudara, dan itu namanya rupa Kristus nyata di dalam diri saudara. Ayo sejak hari ini masing-masing kita tetapkan tujuan kekristenan kita. Apa tujuan kekristenan kita? Sampai rupa Kristus nyata di dalam kita. Amin. Semua sama-sama, apa tujuan kekristenan kita? Sampai rupa Kristus nyata di dalam saya. Amin. Dan bagi saudara yang pelayanan, pastikan tujuan pelayananmu adalah sampai rupa Kristus nyata di dalam kehidupan setiap orang yang engkau layani. Kalau belum nyata, engkau masih harus bergumul di dalam roh. Kalau belum nyata, engkau masih harus sakit bersalin lagi untuk melahirkan mereka kembali. Haleluya. Makanya saya berdoa berkali-kali supaya semua orang yang ikut KTB minimal itu harus dilahirkan kembali. Doa kita akan sangat menentukan, karena saya percaya kelahiran kembali bukanlah usaha manusia. Kelahiran kembali adalah semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus berdoa supaya Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam hati setiap jemaat Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan benar-benar mengalami yang namanya kelahiran kembali. Mereka bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang yang dilahirkan kembali, memiliki hayat ilahi di dalam diri mereka. Baru mereka bisa rupa Kristus nyata di dalam diri mereka. Kalau engkau punya mobil, belum tentu rupa Kristus nyata di dalam dirimu. Itu bukan patokannya. Patokannya adalah sampai engkau mencapai kepenuhan Kristus dan rupa Kristus menjadi nyata di dalam diri saudara. Kalau rupa Kristus belum nyata dalam dirimu, engkau belum Kristen. Jadi setiap hari ngaca, tolong cek rupa Kristus sudah nyata belum. Kalau belum nyata, engkau harus bergumul di dalam roh. Engkau harus berjuang di dalam roh sampai rupa Kristus nyata di dalam diri saudara. Mungkin saudara tanya, Pak, kok khotbahnya begini terus sih? Kristus melulu sih. Kebutuhan kita gimana dong? Kan jemaat punya kebutuhan, kebutuhan juga harus dipenuhi. Kenapa khotbahnya nggak memenuhi kebutuhan jemaat? Saya beritahu saudara, saudara harus dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, bukan dipenuhi dengan kebutuhan. Kebutuhan itu cuma bayang-bayang. Realitasnya adalah Kristus. Kalau pikiranmu dipenuhi dengan Kristus, hatimu dipenuhi dengan Kristus, seluruh hidupmu dipenuhi, dikuasai oleh kesadaran akan Kristus, maka kesadaran akan Kristus akan menelan kesadaran akan kebutuhan. Engkau mungkin punya kebutuhan, tapi engkau tidak sadar kalau engkau punya kebutuhan. Jangan lihat saya seperti itu. Engkau tidak sadar akan kebutuhanmu. Mungkin engkau punya kebutuhan, tapi engkau tidak sadar kalau engkau punya kebutuhan. Iya, tapi Pak nggak sadar sih, nggak sadar. Permasalahannya dipenuhi nggak kebutuhannya? Ya, saudara nggak kenal Tuhan sih. Saya kasih tahu saudara, waktu Adam di Taman Eden, ya kan?
Tuhan bikin Taman Eden dulu, Tuhan bikin semuanya dulu, terakhir dia bikin manusia, dia bikin Adam. Lalu Adam ditempatkan di Taman Eden. Sudah ada semua-muanya. Ya, betul. Terus waktu Adam mengelola Taman Eden, kasih nama, ini itu. Mau tanya, siapa yang sadar kalau Adam perlu istri? Siapa yang sadar kalau Adam perlu istri? Tuhan. Yang mikirin, Adam perlu istri nih. Itu Tuhan, bukan Adam. Adam mah nggak tahu kalau dia butuh istri. Orang dia nyatu sama Tuhan. Dia menyatu dengan Tuhan, belum terpisahkan karena belum dosa. Adam mah nggak tahu kalau dia butuh istri. Tuhan yang lihat, dia butuh penolong nih. Jadi saudara kalau penuh dengan Kristus, saudara nggak sadar kalau saudara butuh istri. Saudara nggak sadar kalau saudara butuh suami. Tidak ada amin untuk itu. Siapa yang sadar? Tuhan. Lalu siapa yang kasih istri? Tuhan. Tahu-tahu Tuhan kasih istri, Tuhan bikinin istri dari tulang rusuknya Adam. Terus ketika Adam bangun, lihat Hawa, dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Orang Kristen harusnya gitu. Itulah kehidupan kekristenan yang sejati. Kita penuh dengan kesadaran akan Kristus. Kita nggak sadar kita punya kebutuhan. Tuhan yang sadar akan kebutuhan kita, haleluya. Apakah saudara memuji Tuhan? Kita nggak sadar kita butuh istri. Tahu-tahu Tuhan yang mikir, dia butuh istri nih. Ini orang Kristen terbalik saudara. Tiap hari mikirin, aduh aku sendirian. Aku sepi hidup sendiri. Oh Tuhan, lihat aku Tuhan. Tidakkah Engkau tahu perasaanku? Tidakkah Engkau tahu kebutuhanku? Aku sendirian Tuhan. Aku kesepian Tuhan. Aku butuh pendamping Tuhan. Dia yang mikirin, dia yang minta-minta, Tuhan nggak mikirin. Dia yang mikirin, dia yang minta terus saudara. Saudara mikirin, saudara minta-minta, nggak datang-datang juga, akhirnya kecewa saudara. Udah lebih baik, penuhi saja pikiranmu dengan Kristus. Kesadaran akan Kristus akan menelan kesadaran akan kebutuhan. Engkau tidak tahu kalau engkau butuh istri, engkau tidak tahu kalau engkau butuh suami. Tahu-tahu Tuhan yang mikir, dia butuh istri nih, dia butuh suami nih. Lalu Tuhan bikin istri dari tulang rusuk saudara. Tahu-tahu muncul di depan saudara, saudara tinggal bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Haleluya. Nggak ada amin haleluya di belakang ini saudara. Saya nungguin amin haleluya yang kenceng dari belakang, nggak datang-datang saudara. Kalau yang di depan kan udah terlanjur punya suami istri ya. Aminnya agak garing gitu, nggak cocok. Yang di belakang itu loh saudara, nggak ada amin dari tadi. Oh ya, harus diwakili ya. Penuhi dirimu dengan kesadaran akan kepenuhan Kristus. Biar pikiranmu penuh dengan Kristus, hatimu penuh dengan Kristus, seluruh hidupmu dipenuhi dengan Kristus. Maka Tuhan yang mikirin kebutuhan saudara. Lalu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah kan? Karena dia terpisah dari Allah, dia mulai sadar akan kebutuhannya. Dia sadar kalau dia telanjang. Mau tanya, tadinya dia telanjang enggak? Telanjang juga tadinya, kok nggak sadar? Nah setelah mereka terpisah dari Allah, rohnya terpisah dari Allah, mereka mulai kesadaran akan kebutuhan mulai ada. Mengapa? Karena tidak lagi dipenuhi dengan kesadaran akan Allah. Makanya kesadaran akan kebutuhan muncul. Dia mulai sadar kalau dia telanjang, lalu dia ambil pohon ara, dibikin cawat dari pohon ara. Ya kan saudara? Lalu Tuhan datang kan, Adam di manakah engkau? Kan gitu ceritanya ya. Kalau dibikin drama, Adam, dam gitu. Di manakah engkau? Lalu dia bersembunyi dengan cawat. Nah, yang namanya cawat itu cuma menutupi kemaluan, tidak menutupi seluruhnya, saudara. Jadi ketika manusia sadar akan kebutuhannya, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya. Maaf kata, saudara berusaha sendiri memenuhi kebutuhanmu, enggak semua tertutup.
cuma bagian kemaluan yang tertutup, sorry. Iya, cawat itu cuma menutupi bagian kemaluan tapi tidak menutupi semuanya. Tuhan datang dan tanpa diminta, Tuhan bikinin mereka pakaian dari kulit binatang. Namanya pakaian menutupi semuanya. Kalau sumber pemenuhan kebutuhanmu adalah Allah, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Bukan cuma bagian-bagian penting saja, bahkan bagian-bagian yang gak terlalu penting tertutupi semua. Amin. Bahkan saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kesadaran akan kebutuhan meningkat dan mereka berusaha memenuhi kebutuhan sendiri, tapi Tuhan melihatnya kurang. Lalu Tuhan yang memenuhi kebutuhan mereka, dibikinin pakaian dari kulit binatang. Di samping itu juga melambangkan penebusan oleh darah Kristus. Yang mereka butuhkan bukan daun dari pohon ara, yang mereka butuhkan adalah penebusan oleh darah Kristus, kembali kepada Kristus. Ketika Kristus kembali kepada saudara, atau lebih tepatnya ketika saudara kembali kepada Kristus, seluruh hidupmu dipenuhi dengan Kristus. Yang kau pikirkan cuma Kristus, yang kau ada di hatimu cuma Kristus, yang kau perhidupkan cuma Kristus. Makanya kau bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Saat kesadaran akan Kristus hidup di dalam diri saudara, kesadaran akan kebutuhan akan tidak ada lagi, akan lenyap. Ditelan oleh kesadaran akan kepenuhan Kristus. Dan bukan lagi saudara yang memikirkan kebutuhan saudara, tapi Tuhanlah yang memikirkan kebutuhan saudara. Kita nggak mikir kebutuhan, tahu-tahu terpenuhi. Kita nggak bergumul untuk kebutuhan, bahkan nggak sadar kalau ada kebutuhan, tahu-tahu terpenuhi. Itulah yang akan saudara alami. Jemaat Living Christ, dengar baik-baik. Itulah yang akan engkau alami. Perhidupkan Kristus di dalam diri saudara. Penuhi dirimu dengan kepenuhan Kristus. Minta sama Tuhan supaya engkau dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Maka engkau tidak perlu berusaha lagi untuk memenuhi kebutuhanmu. Tahu-tahu semua kebutuhanmu terpenuhi. Kemarin ada yang bersaksi, saya nggak mikir apa-apa, saya nggak mikir apa-apa. Tahu-tahu gajiku naik cukup lumayan. Yang lain nggak naik, cuma bagiannya yang naik. Nggak mikirin, tahu-tahu naik sendiri. Di tengah pandemi, gaji-gaji pada turun, ini naik. Kenapa seperti itu? Tuhan yang memikirkan. Saudara ngapain? Penuh dengan Kristus. Saudara ngapain? Pikirin Kristus. Nikmati Kristus sebagai makananmu setiap hari. Tiap hari kenyangkan, puaskan dirimu dengan Kristus saja. Tiap hari engkau bersekutu dengan Kristus saja. Engkau menyerukan nama Kristus saja. Engkau makan dia sebagai roti hidup, sebagai air hidup. Engkau nikmati dia sebagai makananmu sehari-hari. Dan terus seperti itu, haleluya. Ketika saya makan, saya berdoa, Tuhan berkati makanan ini, terima kasih buat makanan ini. Tetapi ini cuma bayang-bayang. Kristuslah makananku yang sejati. Engkaulah makananku yang sejati. Engkaulah kehidupanku, engkaulah kekuatanku, engkaulah kenikmatanku. Sehari-hari, sepanjang hari, aku menikmati Kristus. Itulah orang yang hidup di bawah kasih karunia. Ayo, keluar dari bayang-bayang hukum Taurat dan mulailah hidup dalam realitas Kristus. Saya membawa semua saudara hidup dalam realita Kristus, bukan dalam bayang-bayang hukum Taurat. Perhidupkan hayat ilahi yang sudah ada dalam diri saudara, perhidupkan Kristus yang sudah ada dalam diri saudara. Maka saudara akan bisa hidup sempurna seperti Allah. Istilah surat Petrus, engkau hidup dalam kodrat ilahinya. Sehingga walaupun dunia semakin merosot, engkau tidak ikut-ikutan merosot. Kita bukan orang dunia, kita tidak berasal dari dunia, kita berasal dari sorga. Jadi saat dunia merosot, kita tidak akan ikut-ikutan merosot, saudara-saudara. Amin. Ayo orang Kristen, engkau adalah produk kasih karunia. Jangan mau lagi hidup di luar kasih karunia.
Jangan mau lagi hidup berdasarkan usahamu sendiri. Hiduplah berdasarkan apa yang telah Kristus kerjakan di dalam saudara, apa yang telah Kristus kerjakan di kayu salib. Penebusan Kristus itu sempurna buat kita. Itu cukup buat kita. Dan kita tidak perlu yang lain. Hanya Kristus dan pekerjaannya cukup untuk menyelamatkan kita, cukup untuk membenarkan kita, cukup untuk memperhidupkan kita sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, sampai kita masuk dalam kekekalan memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun, dalam langit dan bumi yang baru, sebagai Yerusalem baru. Kita memerintah bersama dengan Yesus, kita menjadi raja sampai selama-lamanya. Tenang aja saudara, di sini saudara nggak kepilih jadi gubernur, nggak apa-apa. Nanti kita akan jadi raja untuk selama-lamanya. Di sini saya nggak jadi presiden, nggak apa-apa. Nanti saya jadi raja untuk selama-lamanya. Kenapa saya nggak mau jadi presiden di sini? Periodenya cuma 3 tahun. Setelah 2 kali kepilih, 5 tahun. Setelah 2 kali kepilih, nggak boleh dipilih lagi. Jadi total jenderal kalau kepilihlah 2 kali berturut-turut cuma 10 tahun. Setelah itu jadi rakyat biasa. Nanti saya dan saudara akan menjadi raja untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus. Itulah kekristenan. Untuk hari ini sampai pada kekal-kekalan. Amin. Mari bangkit bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat semua yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami percaya kami akan hidup dalam kasih karunia Allah. Kami akan terus memperhidupkan hayat Kristus yang sudah ada di dalam kami, Roh Kristus yang ada di dalam kami, dan biarlah hanya Kristus yang nyata dalam hidup kami, hanya Kristus yang nyata lewat kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya rasa terdorong untuk hari ini kita bikin komitmen bersama. Siapa yang mau komitmen bersama-sama dengan saya? Tuhan, sejak hari ini aku hanya mau dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Aku hanya mau pikiranku dipenuhi dengan Kristus, hatiku dipenuhi dengan Kristus, seluruh hidupku dipenuhi dengan Kristus, dan aku hidup dalam realitas dan bukan bayang-bayang. Aku mau hidup dari kasih karunia Allah, dari hasil pekerjaan Kristus. Aku tidak mengandalkan lagi usaha manusiawiku sendiri. Kalau saudara mau bikin komitmen itu bersama-sama dengan saya, baik yang di sini maupun yang di rumah, angkat tanganmu kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan melihat, biarlah Tuhan sendiri yang melihat tangan saudara. Dan mengapa harus mengangkat tangan? Saya percaya Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Dan sejak hari ini saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan kuat dalam hidup saudara, sehingga pada hari ini dan seterusnya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya dari gereja ini Tuhan akan bangkitkan orang-orang Kristen pemenang yang akan menjadi mempelai Kristus yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Haleluya. Oh Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Sejak hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa. Bekerjalah dalam kehidupan setiap kami. Sadarkan kami, wahyukan kami untuk hidup hanya dalam Kristus, untuk hidup hanya dalam kasih karunia, untuk hidup dalam realitas dan bukan bayang-bayang Tuhan. Tolong bawa kami ke tempat itu Tuhan, di mana kami bisa menjadi mempelai Kristus, menikmati perjamuan kawin anak domba Allah. Oh, kami mau menikmati itu Tuhan. Kami mau memerintah bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami, buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Engkau adalah berkat yang terbesar bagi kami. Engkaulah berkat yang sejati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejak hari ini tolong kami, berikan kami keinginan, berikan kami pekerjaan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami memperhidupkan Kristus setiap hari. Kami menikmati Kristus setiap hari. Kami tidak lagi berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan kekuatan alamiah kami sendiri, tapi kami hanya menikmati Kristus dan pekerjaannya di kayu salib bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kepenuhan Kristus dalam kehidupan kami sejak hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib. Kami menikmati Engkau sebagai hayat kami. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Ayo katakan Yesus. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain, tak ingin yang lain selain dirimu, selain dirimu. Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu, selain dirimu. Oh Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Lagi katakan Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Yesus, Kaulah segalaku, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain, tak ingin yang lain selain dirimu, selain dirimu. Lagi katakan Yesus, Kau sumber hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain, tak ingin yang lain selain dirimu, selain dirimu. Tak ingin yang lain selain dirimu, tak ingin yang lain, tak ingin yang lain selain dirimu. Sekali lagi katakan, tak ingin yang lain selain dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang telah menerima firman dan anugerah, mari sama-sama kita katakan amin. Dan sekali lagi pujian bagi Tuhan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima ini, bawa pulang, hidupi. Saya percaya dengan hidup seperti inilah, kekristenan akan menjadi tidak pernah sama lagi. Saya berdoa
Tuhan pakai gereja ini untuk bangkit dari kekristenan yang semu menjadi kekristenan yang sejati. Haleluya. Meskipun saudara